berkaitan dengan TKDN ini kan bisa kita katakan adalah upaya pemerintah untuk melindungi industri di dalam negeri. Tapi kalau dari Electrolux Indonesia sendiri bagaimana menanggapi dan juga merespons dari kebijakan ini? Sebenarnya itu kebijakan yang sangat baik ya. Cuma kan harus bertahap ya. Tahap-tahapnya pertama yang seperti yang saya bilang itu harus kita melihat kategori produk tersebut ya. Ada kategori yang secara volumenya sudah menemui economic scale untuk membangun pabrik ya. Itu saya rasa memang harus dilakukan. Ya, sehingga kita tidak menjadi negara konsumtif aja. Betul. Jadi harus memang ada unsur sedikit pemaksaan bahwa orang harus berinvestasi di Indonesia. Tapi ada kategori-kategori produk yang secara ekonomi scale-nya masih sangat rendah, di mana produk-produk tersebut ada hubungannya dengan teknologi. Ya, seperti kalau kita bicara mesin cuci itu mesin cuci bukan depan, ya, yang harganya kurang lebih sekitar 4 juta ke atas. Ya, sementara kalau mesin cuci 2 tabung itu kan harganya di bawah 2 juta ya. Betul. Nah itu volumenya besar, orang harus bikin pabrik. Ya, tapi kalau yang ini kita bicara setahun mungkin hanya 200.000, satu orang bisa mengambil semua kue yang ada, tetap tidak masuk dalam economic scale untuk bikin Rantai pabrik di pasokannya Indonesia. belum terbentuk. Ekonomi scale-nya untuk bikin pabrik, karena untuk bikin pabrik itu mungkin dibutuhkan 1,5 juta atau 1,2 juta minimal kapasitas produksi per tahun. Sedangkan yang ini hanya 200.000 kan nggak bisa untuk menemui ekonomi scale-nya. Jadi ketika itu dipaksakan akan terjadi kerugian atau kenaikan harga yang secara luar biasa untuk produk-produk tersebut di Indonesia. Nah jadi itu balik TKDN itu sebenarnya atau memaksa industri dalam negeri itu menurut saya adalah hal yang baik. Dan menurut saya kebetulan saya juga di Asosiasi Pengusaha Pendingin Refrigeran Indonesia, kami sangat mendukung untuk kebijakan tersebut. Cuma sekali lagi harus dinilai secara fair kategori produk yang menemui economic scale untuk bisa dibangun pabrik di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya ada satu lagi sentimen yang datang dari global, yaitu berkaitan dengan nilai tukar. Kita tahu pada beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah kita juga terus melemah begitu terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan beberapa hari kemarin sempat menyentuh di level 15.900, terancam bahkan menyentuh level 16.000 per $1 Amerika Serikat. Apakah ini juga berpengaruh terhadap usaha, Pak? Sangat berpengaruh. Kalau kita melihat sebenarnya US dollar itu yang paling ditakuti oleh seorang pengusaha itu volatile. Ya, kita pernah dalam tahun ini kita pernah menikmati 16.500, 16.600, terus kemudian turun sampai dengan 15.100. Betul. Kemudian balik lagi sekarang ke 15.800 atau 15.900. Di dalam volatile ini sangat sulit sekali untuk kita mengambil suatu keputusan di harga berapa kita harus berikan kepada konsumen. Tapi ketika daya beli masyarakat yang melemah dengan US dollar semakin menguat, kita tidak bisa semerta-merta untuk menaikkan harga. Jadi ya pasti kita harus suffer di dalam margin kita, keuntungan buat perusahaannya itu sendiri. Jadi ya memang yang paling dibutuhkan oleh pengusaha itu adalah bukan masalah dolarnya menguat atau melemah, tapi kestabilan US dollar sehingga kita lebih mudah untuk menentukan harga jual kepada konsumen. Oke, berarti strategi yang diterapkan adalah menyesuaikan atau justru malah mengurangi margin supaya tidak mengurangi sales begitu bisa dikatakan. Idealnya kita harus pass through atau ketika terjadi kenaikan cost kita harus pass through kepada konsumen. Tapi ketika daya beli masyarakat yang melemah kan kita tidak bisa semerta-merta itu ya. Berarti apa yang kita bisa lakukan adalah kita harus mengurangi margin kita. Kita harus lebih efisiensi ya di dalam menghadapi itu. Berkaitan dengan ini kan bisa dikatakan masih menjadi tahun politik, transisi pemerintahan dari pemerintahan yang lama ke yang baru. Selain kita bicara berkaitan dengan menjaga bagaimana industri ini tetap sehat di dalam negeri, yaitu lewat menutup jalur-jalur barang-barang atau produk elektronik ilegal begitu. Sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan dari pengusaha terhadap pemerintah? Ada kebijakan pemerintah memang adalah untuk menghambat import ya, untuk mempush investasi di dalam negeri. Sekali lagi menurut saya itu adalah hal yang baik. Dan kedua yang paling penting konsistensi. Ya, karena yang dibutuhkan seorang pengusaha itu adalah konsistensi dan kepastian hukum. Dan tidak terlalu sering berubah-berubah di dalam kebijakan sehingga membuat pelaku industri itu tidak punya keyakinan tinggi untuk berinvestasi, ketidakpastiannya tinggi. Yang paling takuti oleh seorang pengusaha itu adalah ketidakpastian yang tinggi, sehingga mereka tidak berani membuat keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak. Jadi yang kita lebih harapkan, baik Electrolux ataupun di asosiasi,
kita sangat sering mencoba beraudiensi dengan Kementerian Perindustrian, juga Kementerian Perdagangan, untuk menyampaikan masukan atau dari kita untuk membuat suatu konsistensi bisnis, konsistensi kebijakan yang arahnya jelas bahwa memang kita mau memperbesar industri dalam negeri. Tapi konsisten ketika misalnya kita bicara ada kategori yang menemui economic scale untuk bangun pabrik, kita harus paksa bahwa misalnya dalam 3 tahun mendatang kita akan kurangi kuota importnya sampai dalam 3 tahun itu kita harus tutup kerannya. Sehingga semua yang untuk kategori barang ini harus mempunyai berinvestasi pabrik. Tapi jelas dalam waktu 3 tahun ke depan dan tidak dirubah-rubah. Berarti setiap pelaku industri harus memutuskan ketika saya mau melakukan bisnis di Indonesia, saya jelas harus berinvestasi di Indonesia. Tapi ketika mereka sudah berinvestasi, tapi keran itu masih dibuka untuk orang lain, kan yang terganggu industri dalam negeri. Betul. Tapi satu sisi sekali lagi, harus melihat kategori-kategori produk yang secara ekonomi scale-nya memang layak untuk membuat pabrik di Indonesia.